Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di keluarga Sakti. Oke teman-teman, gimana kabar teman-teman semua? Gimana bu kabarnya mereka bu? Nggak tahu, saya Nggak tahu. bukan cenayang. Mudah-mudahan sih harapan kita kalian semua sehat. Kurang kenceng suaranya. Ya gitu. Oke teman-teman, jadi di sini saya dan Mukaji pengen sebenarnya nayangin, bukan nayangin sih, bahas soal soal layar di channel ini ya, karena seringkali di channel sebelah, channelnya Sato Sakti, dan akhirnya kita bahas di channel Keluarga Sakti biar teman-teman juga pada paham ya bu ya. Iya. Ini Mukaji di mulu dong kalau saya yang jelasin. Iya, tapi Kasih pertanyaan dong, kasih pertanyaan. itu kenapa sih dinamakan Hydrosaurus? Kenapa dinamakan Hydrosaurus? Iya. Jadi itu dari dua kata sebenarnya bu, dua kata. Hydrosaurus. Jadi hydro, tau nggak bu hydro artinya apa? Hidrokoko ya. Hidrokoko. nyebut merek. Hidrokoko itu mah minuman. Minuman Eh, air. Hydro itu air ya. Kalau saurus? Saurus? Nggak tahu. Dinosaurus. Jadi masih. Masa dinosaurus? Jadi dia emang masih ini bu, masih sekerabat sama dinosaurus. Tapi sebenarnya arti saurus tuh apa ya yang membedakan sama dino? Mungkin makhluk nggak tahu deh. Makhluk purba. Nanti kita cari tahu ya. Iya. Nanti mereka aja lah suruh cari Iya, tahu. coba cari tahu. Emang bukannya mau ngedit? Iya, kan Hydrosaurus, Dinosaurus, apa yang membedakan mereka gitu? Pasti kan dari kata dino dan hydronya gitu. Oh iya gitu kali ya. Ya, iya pasti. Mungkin Penamaan kalau kan dino biasanya. itu inian kali apa? Oh, yang di darat kali. Mungkin. Tapi dia juga di darat teman-teman. Jadi walaupun namanya Hydrosaurus, dia itu nggak selalu di air ya. Dia juga di darat. Jadi semi akuatik sih sebenarnya. Hydrosaurus, dinosaurus air. Tuh. Gitu. Terus apalagi yang mau Bukaji tanyain? Dia makannya kalau dari wajahnya yang sangar gitu kayaknya makannya yang hewan-hewan gitu ya, Pak. Daging-dagingan gitu atau Oh, gimana? enggak bu. Salah besar, salah besar, salah besar. Jadi dia berbeda dengan biawak. Kalau biawak kan dia makanannya daging full. Jadi dia nggak makan buah sama sayur. Tapi kalau si Hydrosaurus ini, ntar deh sebutan lainnya saya jelaskan. Tapi kalau si Hydrosaurus ini makannya itu nggak cuma, sebenarnya sih daging nggak pernah lihat ya kalau dia makan daging. Cuma pengobis banyak yang ngasih daging dan saya pun kayak yang nggak setuju kalau dia makan daging. Sebenarnya dia tuh makanannya serangga, buah, sama sayur. Di kehidupan aslinya juga gitu. Dan nggak semua serangga, nggak semua buah, nggak semua sayur dia suka. Oh, pilih-pilih ya. Pilih-pilih. Kalau Picky eater ya. kalau serangga dia belalang, ulet, terus apa lagi jangkrik, itu yang suka dia, enak-enak yang gitu. enak-enak. Terus kalau buah tuh kayak pepaya, pisang, pepaya, udah nyebutin Apel ya? ya? Apel kurang sih sebenarnya. Oh, apel kurang. Karena di alamnya nggak ada apel. Oh iya sih. Dia Apel aslinya mana sih, Pak, sebenarnya? Kalau dia itu ada di daerah Sulawesi ya. Oh gitu. Jadi emang Sulawesi, terus di Indonesia perbatasan ya? juga di Halmahera di Indonesia. Kalau di luar tuh adanya di Filipina. Di Filipina. Jadi kalau yang ini lokalan gitu, Lokal, bukan impor ya. Lokal. Dan ini tuh namanya nggak cuma Hydrosaurus saja bu. Ada nama lainnya itu soal layar, Pikara, terus Selvin Dragon. Kalau yang jenisnya itu banyak banget. Hydrosaurus tuh banyak banget bu. Ada Hydrosaurus celebensis, ada Hydrosaurus microlopus, ada Hydrosaurus weberi, Hydrosaurus amboinensis. Ada lagi yang di luar itu di Filipina, Hydrosaurus pustulatus. Gitu. Dan mereka itu berbeda-beda fisiknya bu. Fisik mungkin bentuknya sama, cuma ini ya kali motifnya itu berbeda-beda, warnanya juga berbeda-beda. Gitu. Tapi kayaknya tadi kalau yang di Indonesia mungkin penamaannya berdasarkan wilayahnya ya. Iya. Wilayah ditemukannya ya. Celebensis. Sulawesi ya. Sulawesi sana. Terus kenapa sih dinamakan ada apa kalau bahasa Indonesianya soal layar? Soal layar. Kenapa sih? Kalau soal saya nggak tahu ya, soal itu artinya apa. Kalau layar kan karena dia berlayar nih bu. Nih teman-teman nih. Layar. Kalau mau lihat nih Atau ada bahasa Sulawesi jangan-jangan ya? soal mungkin kadal. Mungkin kadal berlayar gitu kali artinya. Berlayar. Nih teman-teman nih ada layarnya. Dan dia ketahuan banget sih bu kalau dia suka di air. Di sininya nih bu. Jadi kayak bebek si jarinya ini ada selaputnya gitu bu. Selaput renang ya. Selaput buat berenang. Dan si ekornya ini wah lumayan lah bisa buat berenang. Kayak biawak. Iya. Dan dia ini termasuk lizard.
kadal. Kalau ekornya putus, dia bisa nyambung, Bu. Gitu. Gitu. Nah, kalau untuk jenis ini sendiri, ini tuh masuknya Hydrosaurus celebensis. Oh, celebensis berarti dari Sulawesi ya. Tapi celebensis tuh nggak gini aja warnanya, banyak, Bu. Oh gitu. Banyak. Jadi gini, dari beberapa lokality atau daerah itu berbeda-beda. Warnanya itu berbeda-beda. Banyak, ada yang dari mana? Dari Kolaka, dari Bantaeng, Palopo, banyak lah. Berbeda-beda mereka itu motif-motifnya. Mungkin ini juga kali ya, menyesuaikan sama tempat hidupnya kali ya. Mungkin. Corak-coraknya dia tinggal di mana, apakah di daerah yang sinar mataharinya seperti apa, atau mungkin pasti menyesuaikan sih biasanya warna itu. Iya, ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Terus kenapa ini apa? Dia sewaktu-waktu kayak patung gitu, Pak. Saya lihatnya gitu kan. Tapi satu sisi lagi dia agresif banget gitu kan. Dia itu rada, yang saya bingung tuh gitu ya. Kayak misalnya gini nih, kita buka aja, jangan takut ya. Jangan takut. Gak ngerti kenapa ini hewan jadi favorit ya, karena lucu sih. Karena lucu. Keren di fisiknya, tingkah lakunya tuh lucu ya teman-teman ya. Kadang-kadang diem, kadang-kadang hibrid. Nah kayak gini nih, kita bikin hipnotis dia ya. Kayak tertidur pulas lah, kayak orang dihipnotis. Tuh. Lihat nih dia nih kelakuannya. Saya agak deg-degan teman-teman. Tapi tetap, Bu, kalau dia kaget itu langsung kabur, Bu. Dan kita nggak boleh langsung memegang kepalanya, takutnya dia taunya dia sadar terus gigit kita, makanya ambilnya dari sini. Nah tuh bener-bener kaku teman-teman. Cuman kalau udah aktif ya ampun, ngeri banget. Tapi kecilnya berbeda, Bu. Kecilnya belum nunggu layar. Dan yang betina pun berbeda dengan yang jantan. Gitu. Kalau betina layarnya itu lebih pendek, Bu. Gitu. Dan warnanya lebih kusem lah, lebih buluk. Padahal betina ya. Iya. Termasuk aman gak sih, Pak, kalau misalkan pengen melihara gitu? Kalau saya sih gimana ya? Kalau yang kecil. Oh, yang kecil. Yang kecil aman gak aman sih, karena masih rentan mati juga tergantung. Jadi harus yang bener-bener pintar meliharanya. Oh gitu. Nggak bisa sembarangan. Ini ya apa, telaten gitu. Terus perhatian. Dan Solaire ini cocok buat orang-orang yang nyalinya lumayan tinggi, Bu. Buat yang suka pelihara yang ekstrim-ekstrim ya. Ekstrim, karena ini lumayan loh, pelihara Solaire ini. Iya, dicakar-cakar darah-darah tangan saya itu. Cakarannya. Sebenarnya dia karena berontak, pengen kabur, makanya gitu-gitu dia. Bukan lihat bukan. Kan kalau harimau tuh gitu ya. Kalau dia mah enggak begini karena pengen kabur. Range harganya kalau yang baby berapa, Pak, biasanya? Kalau yang baby itu 250.000. Oh, 250. Kalau yang remaja itu dari 600.000 sampai 1 juta. Dan kalau dewasa itu 1.200.000 sampai 1.500.000. Itu biasanya apa yang penjual itu dapat ini itu dari yang budidaya atau ada yang dari penangkaran, ada yang dari tangkapan alam, macam-macam, Bu. Gitu. Nah, ini uniknya nih. Ini tuh tadinya dilindungi, Bu, hewan dilindungi. Gitu. Saya sih percaya kalau dia hewan dilindungi. Karena fisiknya pun keren kayak hewan purba gitu, Bu. Bisa dilihat dari kepalanya nih, teman-teman. Wah, luar biasa, keren banget nih kepalanya. Kayak ayam ya kepalanya. Oh iya, ada jengkelnya ini. Iya. Bener kayak ayam ya? Iya, kan terus, katanya ayam itu ini sama keturunannya dinosaurus. Emang iya? Bercanda. Nah, ntar bandingin aja, coba diedit. Nah, dia udah dicabut dari status dilindungi itu tahun 2018 pertengahan, Bu. Oh gitu. Jadi udah aman untuk dipelihara. Berarti mungkin ini ya apa dalam apa ya, penangkarannya itu relatif mudah kali ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Tapi di alamnya udah banyak. Kok bisa ya sampai, maksudnya kan biasanya kalau udah dilindungi itu ketika si hewan ini udah mulai status jumlah populasinya misalkan berkurang gitu kan, karena habitatnya tergusur kah, atau karena misalkan emang penjualan hewan yang terlalu apa ya, sadis gitu kan, maksudnya bener-bener dieksploitasi besar-besaran gitu. Atau berarti tapi intinya udah bisa udah bisa kembang biakan. Udah bisa dibiarkan ya. Oh,
Tapi saya lihat di forum-forum jual beli ada yang jual murah gitu, ada yang jual mahal. Oh, itu tergantung kualitasnya, Bu. Jadi ya saya sih nggak kaget ya. Kadang ada orang yang asal jual, asal beli tanpa melihat si lainnya itu dipelihara itu dengan cara kayak apa gitu. Kan kalau saya mah tahu sendiri Bu Kaji, saya naruhnya di sebelah, dikasih makannya enak-enak, apel, pisang, itu ada di YouTube channel Satu Sakti. Oh, gitu. Kita kasih apel sama pisang kemarin ya Bu ya. Tapi memang menurut saya ini juga sih Pak, apa ya, pemberian harga yang tinggi itu termasuk apa ya, cara kita buat salah satunya menghargai gitu. Maksudnya kalau misalkan kita jual bener-bener habis-habisan gitu kan supaya laku aja gitu kan, terus ngerinya itu pembelinya itu ya berarti nggak terseleksi juga gitu kan. Rata-rata ya misalkan wah masih kejangkau nih, beli aja tanpa menghargai. Maksudnya biasanya kan gini ya teman-teman, kalau misalkan kita beli barang yang agak mahal itu biasanya kita benar-benar ngerawat gitu. Apa ya, itu kayak udah psikologinya sih kayak gitu. Jadi kayak kalau misalkan barang kita harganya lumayan mahal nih, kita kayak waduh ini mahal nih gitu, harus kita jaga gitu. Terus ya kasihan juga sih kalau misalkan dijual harga murah gitu. Iyalah. Kan untuk hewan yang seeksotis ya, seeksotis ini gitu, kayak nggak ada apa ya, nggak ada dirinya. Iya, nggak ada harganya. Nih teman-teman, ganti kulit. Ngeri, padahal kan buat membiakannya juga susah ya. Bener, keren sih, dia tuh keren, kayak ada duri-durinya. Beda dari orang-orang juga kan, piaraannya keren sih ini. Kan orang-orang biasanya meliharanya anjing, kucing, kita melihara beginian. Iya. Burung gagak. Iya, tergantung kesukaan juga sih ya. Ini emang untuk orang-orang yang senang sama yang ekstrim-ekstrim nih. Iya. Kayak gitu. Tapi satu sisi tuh memang ini Pak, maksudnya saya ngelihatnya kayak ih ngeri gitu kan, sangar banget. Tapi kalau pas udah kayak patung itu kok kocak gitu lucu kan. Iya, lucu banget ya. Ini tumben yang nggak urut gitu. Di kandang mah urut. Ya, jadi kalau kita sering pegang mah gini Bu, udah nyaman ya. Udah nyaman, tenang gitu. Ganti kulit juga ya Pak ya? Iya, ganti kulit dia. Kan semua reptil gitu Bu. Oh gitu. Semua reptil ganti kulit. Ganti kulit tuh buat ini sih, buat kalau di sama sebenarnya ganti kulit tuh buat ngilangin parasit-parasit juga. Kayak di ular gitu kan banyak parasit-parasitnya Bu. Jadi dia ganti kulit itu tujuannya buat buat ngilangin parasit itu. Oh gitu. Ganti kulit mereka kadang berapa minggu sekali, kadang sebulan sekali, macam-macam lah. Oh, tergantung juga ya? Tergantung mereka. Misalkan di tubuhnya udah terlalu banyak, udah terlalu kotor gitu kan, mungkin dia ngerasa gitu ya? Nggak juga sih, kadang-kadang emang apa sih namanya, fasenya mereka, emang udah waktunya ganti kulit. Tapi terkadang gara-gara suhu juga sih ngaruh Bu, gara-gara suhu dan perawatan. Kalau pengobis ya, kalau perawatannya nggak bener bisa jadi shadingnya itu lama dan nggak sempurna ganti kulitnya, gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Itu kukunya dipotongin nggak Pak? Oh, kalau ini dipotongin Bu. Oh, dipotongin. Walaupun dipotongin masih lumayan kalau kena kukunya. Iya, panjang-panjang soalnya. Lumayan baret. Juga. Karena dia juga selain di air ya, di air, di darat, dia juga di pohon Bu habitatnya. Oh gitu. Tahu sendiri kalau hewan pohon tuh kukunya kayak apa? Iya kan, buat ini. Buat manjat, ada fungsinya ya. Luar biasa. Kayak biawak gitu kan, bukan aja mungkin ngeliatnya di kali gitu kan. Padahal dia juga di pohon Bu. Oh, bisa manjat juga. Bisa manjat juga. Di pohon itu kukunya tajam banget. Apalagi Bu? Terus apalagi ya? Tapi itu matanya emang gitu ya Pak ya? Kok Bu Kaji banyak nanya? Saya capek jawabnya. Ini matanya nggak tahu sih, biru. Matanya biru ya? Biru. Kalau giginya itu lebih banyak gigi apa sih Pak? Saya takut tapi Pak. Sebenarnya sih dia kayak apa ya? Kayak duri-duri semua gitu. Tapi kalau taring kan kayak lancip banget ya. Kalau ini tuh kayak rata gitu ya. Rata. Reptil enggak juga sih. Ada yang taring lipat juga. Ada yang apa sih? Ada yang ada taringnya kayak buaya. Buaya tuh kan ada taringnya gitu kan. Enggak semuanya, dia mah enggak rata. Ada taringnya. Kalau ini enggak. Kalau ini hampir rata semuanya. Oh gitu. Ada lidahnya nggak sih Pak? Ada. Dan lidahnya itu berfungsi buat ini Bu. Dia itu hampir sama kayak bunglon dari Yaman, kameleon. Bunglon yang warnanya unik. Itu lidahnya itu berfungsi buat ini apa? Nangkap serangga. Nangkap serangga.
gitu. Oh gitu. Nempel banget ke lidahnya. Jadi lentur gitu ya. Lentur. Iya kan kalau buaya katanya nggak punya lidah ya. Udah kali Bu, capek saya Udah ditanya ya? mulu. Jadi untuk yang mau bertanya-tanya silahkan tulis di kolom komentar. Kalau emang ada penjelasan kita yang kurang jelas, thank you semuanya. Thank you buat yang udah nonton video di Keluarga Sakti. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.